Hi guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Madina SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gorontalo, Unit Kerja SMP Negeri 3 Telaga. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Pertama-tama perkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Jumiran SPD MPD, dan Ibu pengajar praktik Ibu Dewi Pratiwiniwa SPD. Dalam video kali ini saya akan menampilkan praktik coaching dengan menggunakan model Tirta. Apa itu coaching? Coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulus pemikiran coachi dan memperdayakan potensi coachi. Coach adalah pemberi manfaat dan pelaksana kegiatan coaching, sedangkan coachi penerima kegiatan atau manfaat kegiatan coaching. Dalam praktik kali ini kami menggunakan model Tirta, yaitu T adalah tujuan utama, I yaitu identifikasi masalah, kemudian R yaitu rencana aksi, dan yang terakhir TA atau tanggung jawab. Berikut skenarionya. Yang berperan sebagai coach adalah saya sendiri, yaitu Intan Madina SPD. Kemudian yang berperan sebagai coachi yaitu Ibu Luni Kanaku, dan pengamat yaitu Ibu Wisna Yusuf SPD. Skenarionya yaitu rekan saya bernama Ibu Lun, seorang guru bahasa Indonesia di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Ibu Lun ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Baik, saksikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Madina SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gorontalo, Unit Kerja SMP Negeri 3 Telaga. Hari ini saya bersama teman-teman akan mempraktikkan coaching model Tirta dengan saya sebagai coach dan Ibu Lun Kanaku sebagai coachi dan Ibu Wisna Yusuf sebagai pengamat. Jadi saksikanlah praktek coaching hari ini. Selamat siang Ibu Intan. Selamat siang Ibu Lun. Intan, apakah ada waktu hari ini? Ada Bu, silahkan. Saya lihat ada Ibu sama Ibu sudah seperti biasanya, sudah semangat. Apa ada yang bisa saya bantu? Ibu Intan, begini Ibu Intan. Saya minta waktunya. Saya hanya ingin curhat tentang apa yang masalah
saya murid-murid memberikan pembelajaran yang asik dan tidak bosan. Saya sependapat ya Bu. Lalu menurut Ibu pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu seperti apa? Menurut saya pembelajaran yang sangat menyenangkan itu seperti yang menggunakan sumber belajar yang seperti di YouTube, yang ada di TikTok, atau menggunakan streaming supaya pembelajarannya berpusat pada diri. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan, serta memberikan sumber belajarnya yang beragam tidak mengasihkan. Kalau boleh tahu sumber belajar yang digunakan di kelas apa? Saya menggunakan sumber belajarnya yang berada di perpustakaan. Jadi buku teks yang ada di perpustakaan ini. Apakah ada sumber lain yang Ibu tahu? Saya berpikir banyak sekali sumber belajar yang bisa pada siswa, seperti yang menggunakan YouTube, TikTok, serta yang bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ini, sepertinya yang aplikasi-aplikasi yang mereka gunakan yang setiap hari. Nah, bagus sekali Bu. Saya juga setuju sekali. Bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat kita lebih antusias. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah? Yang pertama, saya merancang pembelajaran murid itu senang dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dan TikTok, dengan akan memberikan tugas tidak terlalu panjang. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berfungsi sehingga murid tidak mengerjakan tugasnya misalnya menggunakan nama, lagu, puisi, dan lain-lain. Nah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan rencananya berhasil ya Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, untuk menggunakan banyak sumber belajar, eksplorasi materi sehingga murid-murid dapat menjalankan pembelajaran multiple belajar dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada argumen pemaksaan yang sumber belajarnya pada berpusat pada murid-murid. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan Ibu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu dalam melakukan komitmen tersebut? Itu juga yang saya pikirkan. Pemikiran saya akan meminta bantuan untuk saling menguatkan dalam pembelajaran. Mohon maaf Bu, kebetulan ada janji dengan siswa lain di kelas untuk menyampaikan. Terima kasih Bu atas kesempatannya untuk konsultasi dengan saya. Ya, tidak apa-apa Bu. Jadi kalau misalnya Ibu butuh bantuan lagi, jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dengan saya. Iklan itu tadi praktek coaching model kita antara saya dan Ibu Nur. Mari kita dengarkan pengamatan dari pengamat Ibu Wisna. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai pada tanggung jawab. Itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, pada kesimpulannya yang dapat saya ambil untuk praktek coaching tadi yang diperankan oleh Bintang dan Ibulun sudah sesuai dengan alur kita. Itulah hasil tangkapan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya penyampaian hasil pengamatan dari Ibu Krisna, maka praktek coaching pada hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.